Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Santosh Vidit Gujrati memimpin sendirian di klasemen sementara dengan 2,5 poin sampai babak ketiga tadi malam setelah memetik kemenangan keduanya atas Daniil Dubov. Dan kita akan ulas gamenya saat melawan Daniil Dubov ini. Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Santosh Vidit Gujrati pegang hitam dan Daniil Dubov pegang putih. Tidak lagi bermain dengan pion D4 kawan, dia bermain dengan pion E4, dibalas pion E5 oleh Vidit, kuda F3, kuda C6, dan kita temui permainan Italia atau Italian game gajah C4. Jika hitam respon dengan langkah gajah C5 kawan, maka akan kita temui permainan Giojo Piano, tapi Vidit bermain dengan variasi pertahanan dua kuda, kuda F6 dan pion D3 dilanjutkan oleh Daniil Dubov. Tidak mencoba bermain dengan flat lever attack kawan, kuda G5. Jika kalian bermain dengan variasi pertahanan dua kuda, kalian jangan takut untuk menghadapi permainan flat lever attack kuda G5 yang sedang mengincar pion F7, karena kalian bisa mengantisipasi dengan pion D5 kawan. Setelah pion pukul pion, kalian bisa melangkahkan kuda ke peta A5 untuk menyerang gajah, atau bisa bermain dengan pion B5 untuk mengancam gajah juga. Jika gajah pukul pion ini, kalian bisa pukul pion D5 dengan menteri. Saya tidak akan terlalu dalam untuk melanjutkan variasi ini kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri, atau lain kali kalau ada kesempatan coba kita dalami untuk mengantisipasi serangan flat lever attack ini. Yang pasti dengan variasi ini kawan, nantinya memang terlihat hitam mengorbankan satu pion tadi, tapi hitam kompensasinya adalah pengembangan para perwira yang lebih cepat daripada putih. Tapi saat Vidit tadi bermain dengan variasi dua kuda, kuda F6-nya dibalas dengan pion D3, dan permainan nanti biasanya akan berubah ke bentuk Giojo Pianissimo. Dan Vidit melanjutkan pengembangan gajah C5, selanjutnya pion C3. Langkah pion C3 ini banyak sekali fungsinya kawan, selain memberikan dukungan pion D4 nanti, atau memberikan ruang bagi gajah mundur ke peta B3, nanti bermanuver ke peta C2, atau memberikan tempat bagi menteri untuk bergerak lewat diagonal ini nanti jika dibutuhkan kawan. Di sini pion D6. Dan di sini langkah rokade atau gajah mundur ke B3 merupakan dua langkah pilihan utama kawan. Tapi Daniil Dubov memilih gajah G5. Tapi ini bukan langkah baru, masih ada beberapa game yang memainkannya. Dan Vidit melanjutkan dengan pion H6, gajah mundur. Selanjutnya adalah pion A5 untuk mencegah pion B4 yang bisa dimainkan oleh putih, sekaligus memberikan ruang bagi gajah untuk ditarik mundur untuk menjadi sniper nantinya kawan di diagonal gelap ini. Dan pada posisi ini ada dua game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini sebelumnya. Ada yang bermain dengan rokade atau mengembangkan kuda ke D2, tapi Daniil Dubov memilih ide yang lain dengan kuda ke A3, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Di langkah ke-8 ini langsung disikat oleh gajah, dipukul balik oleh pion B, dan menteri hitam ke E7. Daniil Dubov sekarang rokade, dan di sini Vidit membuat langkah yang cukup menarik kawan, yang cukup aneh dengan kuda kembali mundur ke B8. Biasanya langkah seperti ini menyiapkan pion C-nya untuk didorong maju atau bermanuver nanti kawan. Di sini Daniil Dubov dengan pion D4 segera membuka jalur pusat untuk memanfaatkan posisi raja yang masih berada di pusat. Kuda bergerak ke D7 memperkuat posisi pion pusatnya, dan beteng digeser ke B1. Selanjutnya pion G5 mengancam gajah. Gajah mundur ke peta G3. Tadi di sini kawan, jika kalian mencoba ambil pion ini, maka menteri kalian akan tewas. Oleh karena itu terlebih dahulu pion G5, gajah mundur, dan kuda ambil pion E4. Sementara Vidit unggul satu pion. Di sini menteri bergeser ke C2 menyerang kuda. Kuda di backup oleh pion F5. Sebuah langkah bertahan sekaligus menyerang kawan, karena posisi pion-pion hitam ini sudah siap untuk didorong. Tapi langkah ini juga ngeri-ngeri sedap kawan, karena posisi raja hitam masih berada di pusat. Dengan mendorong pion F5-nya, diagonal terang ini terbuka, otomatis raja sudah tidak bisa untuk rokade pendek lagi.
Tapi juga perlu diperhatikan gerakan pion-pion hitam di sayap raja ini. Putih harus memperhatikan serangan berikutnya adalah pion F4. Terlebih dahulu mungkin kuda akan bermanuver. Melihat posisi raja yang masih berada di pusat, Dani Dubov segera membuka permainan di lajur pusat. Pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D. Selanjutnya beteng F bergeser ke E1 menempati satu lajur dengan menteri hitam dan rajanya. Di sini kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya pion E4 menjaga lajur E tetap tertutup kawan, sekaligus dengan tempo mengancam kuda. Tapi tidak mungkin kawan pion ini akan pukul kuda. Dia akan membutuhkan dua tempo karena posisi menteri setelah rajanya masih berada satu lajur dengan beteng putih. Jadi Dani Dubov juga tidak terburu-buru untuk memindahkan kudanya. Dia bermain dengan pion G4. Jika hitam sekarang menerima tantangan pion putih ini, maka menterinya nanti bisa tewas kawan. Beteng putih akan pukul pion E4 karena tidak ada yang mensupportnya, jadi menteri hitam nanti akan tewas. Oleh karena itu pada posisi ini, hitam atau Vidit melangkahkan kudanya ke C5 untuk memberikan backup bagi pion pusatnya, juga membuka diagonal petak terang bagi gajah melindungi pion F5 dari ancaman pion. Di sini pion F5 tetap diberikan tekanan, kali ini kuda D4 oleh Dani Dubov dan beteng digeser ke F8 mempertahankan posisi pion F5-nya. Coba lihat kawan sampai langkah ke-19 ini dari kacamata kita, posisi hitam sangat mengkhawatirkan kawan karena posisi raja masih berada di pusat. Walaupun engine menilai posisi raja masih baik-baik saja, tapi raja hitam seperti ini sangat tidak nyaman kawan. Dia sudah tidak bisa melakukan rokade pendek lagi karena di sini ada gajah ataupun beteng sudah digeser. Kalaupun nanti mempunyai kesempatan untuk rokade panjang, coba lihat beteng putih ini sudah siap menempati lajur B yang sudah semi terbuka seperti ini. Dani Dubov melanjutkan dengan pion G pukul pion F5 dipukul balik oleh gajah. Dan terlihat raja mempunyai kesempatan untuk rokade panjang kawan, tapi mengingat beteng yang sudah menempati lajur B yang sudah semi terbuka seperti ini, Vidit mungkin tidak lagi melakukan rokade. Dan di sini Dani Dubov mencoba membuat langkah pengorbanan beteng pukul pion B7, tapi pengorbanan tidak diterima. Vidit memilih betengnya naik ke F6. Apa ide dibalik pengorbanan beteng yang dilakukan oleh Dani Dubov jika diterima oleh kuda hitam ini kawan? Tujuannya adalah taktik defleksi tadi kawan, yaitu beteng mengorbankan diri pukul pion B7 mendefleksikan posisi kuda agar nanti jika ada skak oleh gajah di B5, kuda tadi tidak bisa menutupnya di petak D7. Jika ditutup oleh gajah di petak D7, beteng bisa pukul pion E4, menteri hitam bisa tewas. Atau pada posisi seperti ini, jika raja ini bergerak ke petak gelap, ke petak D8, ancaman garbuan akan diterima oleh hitam, menterinya nanti akan tewas. Jadi langkah rasional adalah raja bergerak ke petak F7. Di sini kuda akan mendapatkan gajah dengan tempo menyerang menteri juga pion yang ada di petak H6. Jika menteri bergerak ke peta ini kawan untuk melindungi pion sekaligus mengancam kuda, kuda bisa lompat ke D4 menyelamatkan diri berbalik mengancam menteri lagi. Setelah menteri ini bergeser mungkin ke peta G6, di sini gajah bisa melakukan skak lagi di sini atau bisa bergerak ke peta ini kawan, ke peta C6 mengancam kuda ataupun beteng. Setelah kuda lompat ke peta D6, kalian bisa langsung pukul beteng atau melakukan skak terlebih dahulu. Bisa kalian lakukan, banyak pilihan yang didapat oleh putih nanti kawan karena posisinya sudah unggul. Dan tentu variasi-variasi seperti ini sudah diperhitungkan matang oleh sekelas Grandmaster. Nggak tahu Grandmaster yang lain kawan. Di sini Vidit tadi menolak untuk menerima pengorbanan beteng putih dengan pukul menggunakan kuda. Dia mengangkat betengnya naik ke F6. Dan pada posisi ini harusnya beteng ini ditarik mundur kawan, tapi Dani Dubov melangkah menteri ke B1. Dan sekarang berani kuda untuk pukul beteng, dipukul balik oleh menteri mengancam beteng, beteng digeser ke D8. Dan Dani Dubov melanjutkan pukul gajah terang dengan kuda, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng pukul pion E4, memberikan ancaman bagi menteri serta rajanya. Tapi di sini masih ada beteng yang bisa memblokade. Tapi Vidit terlebih dahulu melakukan skak dengan beteng D1
Raja bergeser, barulah sekarang beteng E5 oleh Vidit. Dan disinilah kawan, Dani Dubov mulai perburuan rajanya. Dia melangkah menteri ke C6 terlebih dahulu skak. Dan jika raja digeser ke peta ini, ke peta F8, maka menteri akan mendapatkan pion H6 kembali skak dan seterusnya. Tapi Vidit menggeser rajanya ke peta D8 dan menteri ke A8 kembali skak, raja maju, gajah ke B5 skak. Jika beteng pukul gajah, maka menterinya akan tewas. Tapi nanti hitam mempunyai sepasang beteng melawan menteri masih cukup bisa mengimbangi dengan langkah-langkah yang akurat. Tapi di sini Vidit tidak berani untuk pukul gajah kawan. Dia melangkah raja ke peta E6, menteri bergerak ke peta C8 skak, raja ke F6 dan menteri ke H8 skak, raja maju ke F5. Tidak akan berani untuk meninggalkan betengnya kawan, karena posisi betengnya mendapatkan 2 kali serangan. Dan pada posisi ini Dani Dubov membuat langkah kesalahan fatal kawan, tidak melanjutkan melakukan skak lagi, dia bermain dengan pion F3 dan ini merupakan langkah blunder besar. Tujuan pion F3 ini jelas kawan untuk membackup betengnya agar tidak dipukul oleh raja hitam, kemudian menteri putih nanti akan melakukan skak lagi, tapi sudah terlambat kawan karena hitam bisa pukul beteng putih ini. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik yang bisa diambil oleh putih adalah melakukan skak bolak-balik, yaitu menteri ke C8 skak. Jika raja berani ambil beteng ini, ancamannya 3 langkah skak mat kawan. Di sini ke C4 menteri, raja mundur, kemudian menteri ke peta C6 skak mat. Dan apabila pada posisi seperti ini, saat raja ini mendapatkan skak dari menteri putih, raja bergerak ke peta G6, menteri tetap bisa melakukan skak bolak-balik kawan. Jika menteri menutupnya di peta G7, bisa disikat, nanti betengnya akan tewas. Jadi raja akan tetap bergerak untuk mendekati betengnya kawan. Dan tetap nanti terjadi skak bolak-balik di sini. Dan permainan bisa berakhir remis. Karena posisi hitam sangat bagus kawan. Jika tidak mengambil keputusan untuk remis, itulah akibatnya tadi bermain dengan pion F3. Atau pada posisi ini saat mendapatkan skak oleh menteri di C8, kalian menutupnya dengan beteng di sini. Beteng kalian bisa ditarik mundur untuk menghindari ancaman raja. Dan di langkah berikutnya, persiapan gajah mungkin mundur ke E2 mengancam beteng di sini, persiapan untuk mendukung pionnya. Dan menterinya juga bisa bebas bergerak nanti untuk memberikan serangan-serangan berikutnya. Putih nanti akan unggul dan kemungkinan akan menang dengan variasi ini jika tidak terjadi remis tadi. Tapi Dani Dubov pada posisi seperti ini memilih pion F3 untuk mendukung betengnya. Vidit pukul beteng dengan beteng dipukul balik oleh pion skak, diambil lagi oleh raja dan Dani Dubov melakukan skak dengan menteri A8. Raja maju ke E3 dan Dani Dubov melangkah gajah ke C6. Di sini Vidit melakukan skak dengan menteri E5 skak. Ditutup oleh pion dan Vidit bermain dengan pion G4 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta H3 serta peta F3. Dani Dubov melanjutkan skak dengan menteri di A7, raja bergerak ke D2. Dan di posisi ini kawan, Dani Dubov menyerah di langkah ke-37. Karena sudah tidak ada skak lagi yang cukup bagus kawan, walaupun mencoba dengan menteri di peta F2, simpel kalian bisa menutupnya dan terjadi pertukaran menteri pun tidak ada masalah bagi hitam karena unggul kualitas perwira nantinya. Atau raja simpel kawan, jika ada skak di sini bisa ambil pion yang ada di peta C3 ini dan hitam masih baik-baik saja dan hitam akan tetap menang. Oleh karena itu saat raja hitam ini bergerak ke peta D2, Dani Dubov langsung menyerah. Karena sisa waktunya juga hanya sekitar 52 detikan, walaupun nanti mencapai langkah ke-40 ditambah lagi 50 menit, sudah kalah posisi kawan dan kalah materi. Jadi saya rasa sangat logis pada posisi ini Dani Dubov menyerah. Itulah kawan kemenangan kedua Vidit Gujrati sampai babak ketiga ini. Dan ini adalah kekalahan pertama dari Dani Dubov di turnamen ini. Setelah di 2 game sebelumnya, Dani Dubov selalu bermain remis. Dan semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.